Pagi di kampung Tengger masih gelap ketika bayangan lampu minyak warung-warung kecil berderet seperti luka-luka kecil di tepian jalan. Di ujung geng terdengar bunyi roda gerobak yang berat bunyi yang tak pernah serupa, karena kadang bergesek kasar di batu, kadang berderak pelan seperti menahan napas. Penjual lontong balap itu sudah berdiri sejak sebelum subuh. Wajahnya kusam, matanya cekung, tetapi langkahnya cepat, selalu cepat, seperti ada sesuatu di belakang yang tak boleh ditinggal. Orang kampung memanggilnya Pak Jali. Ia tidak pernah bilang dari mana asalnya. Gerobaknya berlapis kain lusuh. Di antara balutan ada panci besar berisi kuah kecoklatan, tahu, lento yang garing, dan lontong yang dipotong rapi. Setiap hari, ia memulai jualannya sebelum azan pertama. Dan setiap hari pula, ia berakhir paling terakhir. Ketika warung-warung lain sudah sepi dan langit mulai memerah. Yang aneh, bukan hanya jam kerjanya. Yang membuat orang-orang menggigil di balik tirai adalah bayangannya tidak pernah sinkron dengan tubuhnya ketika ia mendorong gerobak dan melangkah cepat melewati pasar. Bayangan di tembok pasar seperti lengah, melambat. Ketika ia menunduk mengikat tali kain untuk menutup panci, bayangan itu tetap tegak atau malah menunduk lebih dalam, seperti meniru dengan sengaja. Mereka yang memperhatikan mengatakan bahwa bayangan itu pernah berdiri sendiri di depan pintu toko, menatap ke jalan, padahal tubuh Pak Jali sudah jauh. Anak-anak kadang mengejek hantu jualan, tetapi orang dewasa menutup mulut, menahan tawa yang tak sampai. Suatu pagi, Mere gadis yang membantu menyiapkan sayur di warung, Bu Siti, berani mendekat karena ia ingin tahu alasan Pak Jali selalu lari setelah jam kupas sayur. Ia melihat garis-garis halus pada punggung gerobak, bekas tarikan sesuatu yang berat. Ada pula kain kecil terselip dengan jahitan aneh, seperti simbol-simbol yang tak pernah dilihatnya di kampung itu. "Pak, kenapa bayangan Bapak lain?" tanya Mira. Suara lembutnya bergetar. Pak Jali menoleh. Matanya yang gelap menatapnya lama, lalu ia tersenyum tipis yang tidak sampai ke mata. "Bayanganku memang kadang malas ikut," jawabnya cepat, seakan tak mau meneruskan pembicaraan. Tidak perlu dihiraukan. Mira pulang dengan pikiran terganggu. Ia menceritakan pada Bu Siti, pada ibu-ibu lain, namun seperti cerita-cerita kampung lain. Ia mendengar versi lain. Setiap kali ada yang bilang Pak Jali pernah kehilangan anak. Ada yang bilang ia punya hutang besar pada orang yang salah. Ada pula yang bergidik mengatakan bahwa ia menukar sesuatu yang berharga demi gerobak yang tak pernah kosong. Malam itu, Mira tak bisa tidur. Ia menatap jendela kamarnya, menaruh pikiran pada bayangan yang pernah ia lihat di tembok pasar. Bayangan yang menunggu. Angin malam menghembus lembar-lembar daun, seakan membisikkan kata-kata. Ia memutuskan pergi ke warung Pak Jali keesokan harinya, tidak untuk berjualan, hanya ingin melihat apa yang terjadi ketika lampu-lampu padam dan kampung masuk dalam napas panjang yang gelap. Keesokan harinya, hujan rintik mengguyur, membuat jalanan becek. Pak Jali datang seperti biasa. Langkahnya tidak berubah, masih cepat, masih seolah dikejar sesuatu. Orang-orang membeli lontongnya. Rasanya enak, hangat, dan seakan mengusir dingin. Namun, ketika jam mulai menunjukkan matahari menanjak, sesuatu terjadi. Seorang pemuda dari kota datang, berpakaian rapi, membawa kotak kecil berlapis beludru hitam. Ia mendekati Pak Jali, menatap wajah Pak Jali lama. "Pak Jali," katanya pelan, "kita perlu bicara." Suasana berubah, bisik-bisik memenuhi udara. Pemuda itu membuka kotak beludru. Di dalamnya tergulung kain hitam kecil, bertuliskan benang merah yang kusam. Mira yang berdiri agak jauh
mendengar mereka berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Tetapi kata perjanjian sempat sampai ke telinganya. Setelah itu, pemuda itu pergi seperti angin yang berbelok. Pak Jali menghela napas panjang, lalu memulai lari kecil mengelilingi gerobaknya, melakukan ritual kecil yang Mira tidak mengerti. Ia meludah ke udara, membakar sejumput daun, lalu menutupnya rapat. Ketika Mira bertanya, ia hanya berkedip cepat dan berkata, "Tidurmu nyenyak saja, nak. Aku cuma ingin memastikan jalan tetap bersih." "Benarkah?" Mira tidak tahu. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Dan malamnya, ia bermimpi tentang bayangan yang tidak berhenti berlari. Malam-malam berikutnya menunjukkan pola yang sama. Pak Jali tiba-tiba berlari, bukan karena ada yang mengejar dari belakang, tetapi seolah mengejar sesuatu di depannya. Ia lari dari gang ke gang, dari pasar ke pasar, tidak pernah berhenti lama. Ketika ditanya, ia selalu berkata, "Orang pesugihan harus bergerak." Diam itu undangan. Suatu malam yang pekat, ketika bulan seperti pisau tipis, Mira nekat mengikuti dari kejauhan. Ia melihat bayangan Pak Jali memanjang di jalanan yang diterangi lampu minyak. Ketika Pak Jali berbelok ke jalan kecil yang dipenuhi pohon jambu, bayangannya terlepas dan pergi sendiri meluncur menuju rumah kosong di ujung gang. Mira hampir menjerit, tapi ia menahan diri. Ia melihat bayangan itu memasuki rumah, lalu rumah itu bergetar, seperti napas yang tersengal. Di sana, sebuah lampu tua menyala dari jendela. Mira mengintip dari balik pagar dan hatinya berhenti untuk sesaat. Di dalam rumah, ada sosok lain. Sosok itu tidak seperti manusia. Ia seperti kain yang berkedut, dengan mata kosong yang seperti bara. Ia menatap bayangan yang baru masuk lalu berbisik, "Pak Jali tidak." Bukan Pak Jali. Hanya bayangannya membungkuk, seperti meminta sesuatu. Entah apakah itu penyerahan atau pengakuan. Yang pasti, bayangan itu menempel pada sosok kain itu. Mira hampir pingsan ketika sosok kain itu menoleh ke jendela dan sekenyong-kanyong matanya. Entah apakah itu mata mengunci pada arah Mira. Mira mundur cepat tanpa menoleh dan lari pulang. Tubuhnya gemetar sepanjang malam. Mimik wajahnya sulit dilukiskan. Ia tahu ia melihat bagian dari perjanjian yang tak boleh dilihat orang biasa. Keesokan harinya, Pak Jali datang dengan wajah pucat. Gerobaknya terlihat lebih berat dan ada bekas seperti sayatan halus di lengan kanannya. Di meja warang, ia menghela napas panjang dan menatap kosong. "Kenapa Bapak terluka?" tanya Mira. Suaranya kecil. Pak Jali mengusap lengan itu dengan tangannya yang kasar. "Pindah barang saja, nak. Ada rantai yang kadang melukai." Mira tidak puas. Ia ingat pemandangan di rumah tua itu, sosok kain, bayangan yang membungkuk, bisik-bisik perjanjian. Ia memutuskan untuk mencari tahu sejarah orang yang pernah tinggal di rumah itu. Ia berbicara pada ibu-ibu tetangga, pada tukang kayu yang pernah membetulkan genteng, pada Haji Rofi yang paling tua di kampung dari Potanggen-Potanggen. Cerita itu, ia merangkai sesuatu yang mengerikan. Dulunya, rumah itu milik seorang toke kayu bernama Pak Sumar. Konon, beliau membuat perjanjian dengan sesuatu yang bisa memberi kekayaan. Toke itu, katanya, mendengar bisikan di tengah hujan, lalu menerima tawaran sebuah pesugihan. Harga yang diminta bukanlah emas atau tanah. Harga itu adalah keteguhan berjalan. Sang penerima tidak boleh berhenti hidup, tidak boleh lengah. Harus selalu bergerak karena jika berhenti, yang memberi pesugihan akan menjemput kembali barang yang telah ditukar. Jiwa, bayangan, atau sesuatu yang lebih gelap. Haji Rofi menatap Mira panjang, lalu berkata, "Dulu aku mendengar suara di malam badai. Ada yang tertawa dari dalam rumah itu. Mereka bilang, Pak Sumar jadi kaya. Tapi bayangannya tak pernah lagi pulang dengan tenang." Mira merasakan dingin merayap di punggung. Ia bertanya-tanya,
Apakah Pak Jali juga pernah membuat perjanjian serupa? Ia melihat pada gerobak yang tak pernah kosong, pada langkah yang tak pernah lelah. Ia melihat pada lengan yang terluka, tanda-tanda sebuah kontrak yang tak terlihat. Malam itu, Mira tidak tidur. Ia menunggu di warung sampai Pak Jali menutup gerobak. Ketika Pak Jali hendak pergi, Mira menghadangnya. "Pak, aku tahu ada sesuatu di rumah tua itu." "Apa?" "Papa pernah membuat perjanjian." Suaranya hampir pecah. Pak Jali menatap Mira, dan untuk pertama kalinya, ia tampak seolah menimbang waktu lalu. Matanya lembab, dan suaranya patah ketika ia mulai bercerita. "Dulu, aku punya anak kecil. Ia sakit, dan aku tak punya uang. Aku lapar. Ada seorang yang datang membawa janji. Ia bilang, 'Jalankan gerobakmu, jangan pernah berhenti. Kalau kau lakukan, semua yang kau mau akan datang. Tapi bila kau berhenti, bayanganmu akan kubawa.' Aku tidak percaya. Aku mengira itu omong kosong. Sampai anakku sehat, dan gerobakku tak pernah kosong lagi." Ia terdiam. Angin malam membawa suara jangkrik yang keras. "Tapi tiap malam, aku merasa ada yang menunggu. Aku sering bermimpi bayangan anakku bermain di jalanan, tapi ketika aku menoleh, yang ada hanya kain. Aku mencoba berhenti sekali, hanya untuk duduk sebentar di bangku masjid. Namun ketika aku bangun, aku merasa lenganku hilang, dan di tempat itu ada bekas rantai. Sejak itu, aku tidak pernah lagi duduk terlalu lama." Mira menggenggam tangan Pak Jali. "Kenapa Bapak tidak minta tolong Haji Rofi? Kenapa tidak pindah?" Pak Jali tersenyum getir. "Kau tak tahu bagaimana rasanya menukar nyawa karena kelaparan. Kau tak boleh mengira hidup selalu adil. Aku membayar, nak. Aku membayar dengan malam-malamku yang tak pernah tenang." Malam itu, setelah semua orang pulang, Pak Jali berdiri memandangi gerobaknya. Bayangan di tembok tidak sejajar. Ia mengusap peluh di dahinya, kemudian berlari. Bukan karena ada yang mengejar. Ia berlari karena tak boleh berhenti. Di belakangnya, rumah tua menelan gelap seperti rahang. Dari jendela, sesuatu bergeser, sebuah kain, atau mungkin bukan kain, yang menunggu untuk menagih. Mira pulang dengan kepala penuh tanya. Di rumah, ia menatap langit malam dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah seorang manusia boleh berhutang seperti itu? Apakah ada yang lebih buruk daripada kehilangan bayangan sendiri? Di pagi yang lain, terdengar kabar seorang pembeli di warung Pak Jali, seorang yang biasanya ramai, menghilang. Gerobak itu ditinggalkan setengah jadi. Sepiring lontong setengah dimakan, kuahnya masih panas melayang uap. Orang kampung mencari, namun tak ada jejak. Hanya ada bayangan di tembok yang tampak lebih panjang dari biasanya. Kabar itu menyebar seperti api. Beberapa orang berhenti membeli. Beberapa lainnya mencari alasan membeli karena rasa penasaran. Di antara semua itu, satu jawaban tetap menusuk. Perjanjian yang dibuat di rumah tua tak pernah pergi begitu saja. Ia menunggu, menagih, dan kalau korban baru datang, ia menilai apakah yang dibayar cukup mahal. Mira memutuskan satu hal. Ia tidak ingin nama orang-orang sukunya dipakai lagi sebagai alat tukar. Ia tak ingin ada yang lagi harus berlari terus karena takut kehilangan apapun, apalagi anak. Ia ingin tahu apa yang harus dilakukan untuk memutuskan perjanjian itu. Ia ingin membantu Pak Jali, walau hatinya tahu ada harga yang tak mudah ditukar kembali. Dengan hujan turun deras pada malam berikutnya, di pinggir jalan, bayangan Pak Jali terlihat seperti ekor yang tak pernah lelah menyeret diri. Di dalam rumah tua, dari balik jendela yang retak, sesuatu tersenyum tanpa bibir. Di udara berembun, bisik-bisik perjanjian bergaung. Jalan terus, jangan berhenti, jangan melihat ke belakang. Mira menutup pintu rumahnya, memegang selimut, tetapi bukan
untuk menghangatkan badan. Ia menahan napas, menunggu langkah Pak Jali yang akan datang seperti biasa keesokan paginya. Ia merasakan bahwa kisah ini baru saja dimulai. Ada hutang yang belum dibayar dan bayangan yang belum kembali. Hujan turun deras sepanjang malam, mengguyur atap seng dan jalanan becek di kampung Tangger. Suara petir memecah keheningan, sementara di kejauhan gemerincing roda gerobak terdengar samar, seperti rantai yang diseret di atas batu basah. Mira terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Mimpi itu datang lagi. Dalam mimpi, ia melihat Pak Jali berlari tanpa henti, diikuti oleh bayangannya sendiri yang berubah menjadi hitam pekat, menjerit tanpa suara, memanjang seperti kabut yang ingin menelan tubuhnya. Ia menatap jam, dinding pukul 2 dini hari. Hujan masih deras, tapi di luar sana, di antara suara derasnya air, ia yakin mendengar bunyi roda gerobak. Kring-kring, pelan tapi pasti. Mira bangkit, mendekati jendela, menyingkap tirai perlahan. Di jalan depan rumah, samar-samar tampak sosok Pak Jali dengan gerobaknya. Ia berjalan cepat, meski hujan mengguyur, meski gerobaknya tampak berat seolah diisi batu. Tubuhnya condong ke depan, langkahnya tak wajar, bukan seperti orang berjualan, tapi seperti orang berlari dari maut. Namun yang membuat darah Mira membeku, bayangannya. Bayangan itu tak menempel di tanah. Ia melayang di belakang Pak Jali, bergoyang seperti kain basah yang digantung, kadang lebih tinggi, kadang melebar lalu menyusat, lalu berubah menjadi 2-3 bentuk yang berbeda. Salah satunya menyerupai anak kecil Maira tertegun. Ia menutup mulut agar tak menjerit. Sosok itu, bayangan kecil itu, menyentuh pundak Pak Jali dari belakang, dan saat itu tubuh Pak Jali tersentak, berhenti sekejap, lalu berlari lagi dengan panik. Gerobaknya terguncang keras, dan dari dalamnya terdengar suara logam beradu dengan sesuatu yang basah. Mira tahu malam itu ia tidak bisa diam. Keesokan paginya, kampung geger. Gerobak lontong bala Pak Jali ditemukan di pinggir sungai kecil, tak jauh dari pasar. Kuahnya tumpah ke tanah, panci besarnya terbalik, dan sendok kayunya patah 2. Tapi yang paling membuat semua orang bergidik adalah bayangan di tanah tempat gerobak itu tergeletak. Bayangan itu tidak sesuai bentuk apapun. Ia memanjang, meliuk, seperti seseorang yang terbaring dan menjerit. Dan meski matahari sudah tinggi, bayangan itu tak pudar. Bayangan kok bisa nempel di tanah begini? Gumam Pak RT. Suaranya serak, kayak cat, tapi bukan cat. Ini seperti arang yang masih hangat. Beberapa orang kampung berusaha menyingkirkan bayangan itu dengan air, dengan sapu, bahkan dengan abu dapur. Tapi tidak bisa. Semakin disiram, semakin tebal. Hanya Mira yang berdiri diam, wajahnya pucat. Ia tahu ini bukan sekadar pertanda, ini peringatan. Hari itu Pak Jali tidak muncul. Orang-orang mulai berbisik bahwa ia kabur atau mati, atau mungkin dijemput. Malam harinya, ketika kampung sudah sunyi, Mira duduk di kamarnya, memandangi foto ibunya yang sudah lama meninggal. Ia berbisik pelan, "Bu, apa aku harus cari dia? Aku takut." Tapi aku juga gak bisa diam. Dan seolah menjawab bisikan itu, terdengar suara tok-tok-tok di jendela. Pelan, berirama, tapi jelas berasal dari luar. Mira menelan ludah, menatap ke arah jendela yang bergoyang terkena angin. Ia melangkah mendekat, membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa, hanya gerobak lontong Pak Jali berdiri sendiri di tengah jalan depan rumah, basah kuyup, seolah baru diseret dari sungai. Pansi-pansi Nia tertutup kain lusuh. Tapi dari dalam terdengar suara separate, seperti sesuatu yang masih bergerak di dalamnya. Mira mundur perlahan, tapi rasa penasaran dan ketakutan mendorongnya untuk keluar. Ia memakai sandal,
menyalakan senter, lalu membuka pintu. Udara malam lembab dan dingin. Gerobak itu diam, tapi ada sesuatu yang aneh. Roda kanannya meneteskan air merah. Ia melangkah lebih dekat. Senter di tangannya bergetar. Ketika sinar cahaya menyorot panci besar di atas gerobak, Mira melihat bayangannya sendiri menari di permukaan logam itu, namun bukan bayangan utuh. Bayangan itu tersenyum, sementara wajah Mira sendiri tidak. Lalu terdengar suara berat dari arah belakang gerobak. Mira terlonjak. Suara itu serak, parau, tapi sangat dikenalnya. Ia menoleh, dan di balik gerobak berdiri Pak Jali. Wajahnya pucat seperti kapur, matanya cekung dalam, dan bajunya kotor lumpur. Tapi yang paling mengerikan, tubuhnya sedikit menggigil, seperti menahan sesuatu. "Pak Jali, semua orang cari Bapak," seru Mira setengah lega. Pak Jali menggeleng. "Jangan keras-keras." "Dia masih dengar?" "Siapa, Pak?" Pak Jali mendekat. Tangan kasarnya menggenggam pundak Mira dengan kuat. "Yang dulu menolongku, yang saya ingin mengambil kembali apa yang bukan milikku." Ia menunjuk panci besar di gerobaknya. Di dalam itu ada sisa dari perjanjian lama. "Aku harus buang ke tempat asalnya sebelum fajar." Mira menatap panci itu. Suara dari dalamnya semakin keras, seperti rintihan yang berusaha keluar. "Kenapa Bapak nggak minta bantuan warga?" Pak Jali menatapnya dengan pandangan sayu. Kalau orang lain tahu, mereka ikut tertarik. Ia suka yang penasaran, yang berani mendekat. Mira merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, tapi langkahnya seakan menempel di tanah. Tiba-tiba, dari arah hutan bambu di belakang rumah, terdengar suara tawa lirih tawa anak kecil. Suara itu mendekat, makin jelas, makin nyaring. Pak Jali menoleh cepat. Wajahnya berubah panik. Dia datang lebih cepat dari yang kukira. Ia membuka kain penutup panci, dan Mira menjerit tertahan. Di dalam panci, bukan kuah lontong, bukan lento, tapi bayangan. Cairan hitam berputar, dan di permukaannya tampak wajah seorang anak kecil yang tersenyum. Lalu matanya terbuka lebar, menatap Mira. Suara tawa tadi berubah menjadi jeritan panjang. Angin berhembus kencang, memadamkan lampu-lampu rumah sekitar. Semua gelap, kecuali cahaya senter Mira yang gemetar di tangan. Pak Jali menutup kembali panci itu cepat-cepat dan berlari mendorong gerobak. "Mira, jangan ikut. Kalau aku nggak kembali sebelum subuh, bakarlah gerobak ini. Jangan lihat ke dalam. Apapun yang terjadi." Mira menatapnya, mata berkaca-kaca. "Pak, biar aku bantu." Tapi Pak Jali sudah berlari, menembus hujan dan gelap. Roda gerobaknya berderak, menembus jalan berlumpur. Dan dari arah hutan, bayangan hitam besar mulai menjalar ke tanah. Mengikuti gerakannya, menjelang subuh, kampung kembali sunyi. Mira menunggu, tapi Pak Jali tak kunjung kembali. Ia menatap keluar gerobak itu, sudah tidak di tempatnya. Yang tersisa hanya bekas roda di tanah basah, menuju ke arah sungai. Mira menggigit bibir. Ia tahu, ia tak seharusnya mengikuti. Tapi hatinya tak bisa diam. Ia menyalakan lampu minyak dan berlari ke arah sungai. Udara terasa aneh di sana. Bau amis bercampur wangi dupa terbakar. Di tepi sungai, ia melihat sesuatu berkilau tutup panci lontong. Ia mendekat dan menunduk. Air sungai hitam, bukan karena lumpur, tapi karena ribuan bayangan mengalir di bawah permukaannya. Seperti makhluk hidup, mereka bergerak melawan arus, membentuk pusaran besar. Dan di tengah pusaran itu, Mira melihat Pak Jali. Ia berlutut di batu besar. Kedua tangannya menekan panci yang tenggelam separuh ke air. Tubuhnya gemetar, mulutnya komat kamit, membaca doa. Namun di belakangnya, sosok besar menjulang, hitam seperti kabut,
tinggi seperti pohon kelapa. Dari dalam kabut itu, terdengar suara berat seolah berasal dari dada bumi sendiri. Kau berhenti, berarti kau siap. Pak Jali menjerit, menekan panci itu lebih dalam. Belum, aku belum selesai. Tapi air mulai mendidih di sekitar batu. Pusaran bayangan makin besar, dan dari tengahnya muncul sosok anak kecil dengan mata kosong. Ia tertawa kecil, melambaikan tangan pada Pak Jali. Bapak janji mau pulang. Bapak, bohong. Pak Jali menjerit histeris. Mira mencoba berlari ke arahnya, tapi angin dingin menahan tubuhnya. Bayangan di bawah air seperti tenggen-tenggen hitam menarik kaki Mira, membuatnya sulit bergerak. Sinar fajar mulai muncul dari timur dan saat cahaya menyentuh permukaan air, sosok hitam itu menjerit panjang. Air mendidih, lalu tenang. Panci mengapung. Kosong. Pak Jali tak ada Maira Turdak. Tubuhnya lemas. Ia menatap sungai yang kini jernih kembali. Tapi di dasar air, samar, tampak bayangan Pak Jali berdiri diam, tak bergerak, seolah menatapnya dari bawah sana. Beberapa hari kemudian, gerobak lontong ditemukan lagi di tempat biasa, di pasar. Bersih, rapi, lengkap dengan lontong dan tahu goreng baru. Orang-orang bingung, tapi seperti biasa, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka membeli, katanya. Rasanya tetap sama enak, gurih, dan hangat. Hanya Mira yang tak berani mencicipinya, karena setiap kali ia lewat di depan gerobak itu, ia melihat sesuatu di bawahnya. Bayangan kecil duduk bersila, menatap ke arahnya sambil tersenyum. Dan setiap pagi, ia masih mendengar bunyi roda gerobak berderak di jalan becek, diikuti suara napas cepat seperti seseorang yang terus berlari. Karena dalam pesugihan itu, siapa yang berhenti akan digantikan. Dan malam itu, saat Mira menatap langit hitam dari jendela, ia sadar satu hal. Bayangan di bawah kakinya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada yang mulai menempel. Pelen-pelen menunggu waktu. Pagi itu, udara di kampung Tengger terasa aneh. Tidak dingin, tidak juga hangat, tapi seperti menahan sesuatu di dalamnya. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menutupi jalanan dan atap rumah seperti selimut abu-abu yang lembab. Di kejauhan, terdengar suara roda gerobak yang berderit pelan. Kring, kring, seperti lagu lama yang tak mau berhenti. Orang-orang mulai keluar rumah satu persatu, menatap ke arah suara itu dengan rasa ingin tahu yang bercampur takut. Dan di tengah kabut, mereka melihatnya gerobak lontong balap. Gerobak yang sama, dengan panci besar, botol kecap, dan lento yang masih tersusun rapi. Tapi kali ini, tak ada Pak Jali di belakangnya. Gerobak itu berjalan sendiri, pelan, teratur roda-roda, berputar di tanah basah, tanpa dorongan manusia. Setiap kali berhenti, uap panas keluar dari pancinya, dan aroma kuahnya menyebar hangat, gurih, seperti biasa. Tapi di balik uap itu, ada sesuatu yang lain. Ada bau tanah basah bercampur besi, seperti darah yang sudah lama kering. Pak RT mencoba berani. Ia melangkah mendekat, menepuk bagian depan gerobak itu sambil berteriak, "Pak Jali, kalau ini Bapak, kasih tanda dong. Jangan main." Tak ada jawaban, hanya bunyi kering dari roda yang berputar pelan lagi, seolah mengejek. Lalu, tanpa aba-aba, salah satu penutup panci bergerak sendiri, celak. Uap panas menyembur keluar, dan dari dalamnya terdengar suara lirih. Lontong balap masih hangat. Orang-orang berlarian panik. Ibu-ibu menjerit. Anak-anak, hanya Mira yang tetap berdiri diam di antara mereka. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Ia tahu sesuatu dari dunia ini belum selesai. Malam harinya, Mira duduk di depan rumah
dengan lampu minyak kecil menyala redup. Ia memandangi jalan yang kini kosong, tapi dalam pikirannya masih terngiang suara gerobak itu. Sejak kejadian di sungai, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia mendengar langkah-langkah cepat di luar rumah, seperti seseorang yang berlari bolak-balik tanpa tujuan. Kadang dari jendela kamarnya ia melihat bayangan panjang melewati tembok panjang, melengkung. Kadang seperti ada dua sosok yang saling mengejar. Namun malam ini semuanya terasa berbeda. Udara lebih dingin, angin tidak berembus, tapi daun-daun bergoyang. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh bunyi roda yang berputar. Mira menelan ludah. Suara itu datang lagi, lebih dekat. Ketika ia menatap ke ujung jalan, kabut mulai menipis dan di sana muncul bayangan seseorang mendorong gerobak. Langkahnya cepat, tapi tak beraturan. Gerobak bergoyang ke kiri kanan. Mira berdiri perlahan, matanya tak lepas dari sosok itu. Ketika gerobak sudah cukup dekat, ia bisa melihat wajah sang penjual di balik uap panas yang menutupi lampu gerobak, dan darahnya berhenti mengalir. Itu Pak Jali, tapi tubuhnya pucat seperti mayat. Matanya kosong, dan kulit tangannya seperti retek-retek terbakar. Ia tersenyum kaku, tapi senyum itu tidak menyentuh matanya. "Pak Jali?" Suara Mira bergetar. Sosok itu menatapnya lama, lalu membuka mulutnya pelan. "Masih hangat, Nak Mira? Mau lontong?" Mira mundur 2 langkah, menutup mulutnya. Tapi entah kenapa, kakinya terasa berat seolah tanah menahannya. Dari panci besar, uap semakin tebal, dan kali ini, di sela-sela uap itu, tampak bentuk tangan-tangan kecil mencuat, seolah berusaha keluar. Pak Jali tersenyum. "Sekarang, aku sudah gak lari lagi. Dia sudah menggantikan tempatku, tapi setiap orang yang tahu rahasiaku." Suaranya berhenti. Ia menatap Mira tajam. Harus ikut berlari juga. Angin bertiup kencang tiba-tiba. Lampu minyak padam, dan dari arah gerobak keluar suara jeritan panjang, bukan suara manusia, melainkan seperti suara ratusan orang menjerit bersamaan dari dalam panci logam. Mira menutup telinga, berlari masuk ke rumah, menutup pintu sekuatnya, tapi suara itu tetap terdengar, bergema dari luar jendela. Berlarilah. Pagi berikutnya, semua orang di kampung heboh lagi. Gerobak Pak Jali hilang, tapi di tengah lapangan kecil belakang masjid, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada jejak roda gerobak berputar mengelilingi lapangan itu, tanpa jejak kaki manusia. Dan di tengga-tengga lingkaran itu ada tulisan di tanah, seperti goresan yang dibuat dengan ujung logam panas. Dia akan mencari pengganti. Sejak hari itu, orang-orang mulai mengalami hal aneh. Salah satu penjual nasi di pasar mengaku mendengar suara roda mengikuti setiap kali ia membuka lapak subuh-subuh. Seorang ibu muda melihat bayangan gerobak di tembok rumahnya, padahal jalanan kosong. Dan setiap kali mereka mendengar suara berderit di malam hari, mereka tahu, jangan lihat keluar. Mira mencoba melupakan semua itu, tapi perasaan bersalah menghantuinya. Ia merasa bahwa dialah yang menyebabkan semua ini. Andai saja ia tidak ikut malam itu ke sungai. Andai saja ia tidak membuka panci waktu itu. Ia mencoba menemui Haji Rofi, orang tua yang dulu bercerita tentang pesugihan di rumah tua. Rumah Haji Rofi sudah tua, dipenuhi aroma kapur barus dan doa-doa yang dipajang di dinding. Ketika Mira menceritakan semua, wajah Haji Rofi berubah pucat. Gerobak itu sudah terikat perjanjian lama, Nak. Waktu Pak Jali mati di sungai, yang seharusnya pergi ke alam lain, malah tertahan. Ia masih punya utang, dan utang itu mencari yang tahu rahasianya. Myra Tadium, Maksud, sekarang aku yang, bukan hanya kamu. Suara Haji Rofi serak. Semua yang pernah memanggil namanya dengan rasa takut, semua yang tahu ceritanya, sudah ditandai. Tiba-tiba
Angin bertiup dari jendela. Kertas-kertas doa di dinding beterbangan. Lampu minyak bergoyang. Dan dari bawah rumah panggung itu terdengar suara roda berputar pelan. Haji Rofi berdiri. Wajahnya tegang. Sudah terlambat. Suara itu makin keras. Krink, krink, krink. Mira menatap ke bawah lantai kayu dan matanya membesar. Bayangan roda berputar sendiri di sana, meski tak ada benda apapun. Haji Rofi meraih botol air doa, menyiramkan ke lantai. Air itu mendesis, mengeluarkan asap. Lalu, dari celah papan, muncul tangan kecil berwarna hitam, seperti jelaga. Mencoba meraih kaki Mira. Mira menjerit dan mundur, tapi tangan itu cepat. Ia hampir terseret kalau saja Haji Rofi tidak menariknya ke belakang dan menutup celah lantai dengan papan berat. Suara dari bawah rumah berubah menjadi bisikan. Ribuan suara bersahutan. Lari, lari, gantian. Kamu yang mendorong. Haji Rofi gemetar, membaca doa panjang. Lalu ia menatap Mira, matanya sendu. Kalau kau ingin selamat, cari tempat di mana perjanjian itu pertama kali dibuat. Rumah tua di tepi hutan, dekat sumur kering. Di sanalah semuanya dimulai. Mira menatapnya takut. Tapi kalau aku ke sana sendirian, lebih baik sendirian. Potong Haji Rofi cepat. Kalau kau ajak orang lain, mereka ikut ditandai. Mira mengangguk. Air mata menetes di pipinya. Ia tahu malam nanti ia harus ke sana. Malam turun cepat, kabut tebal menelan jalan. Mira membawa lampu minyak dan kalung doa pemberian Haji Rofi. Suara serangga tak terdengar sama sekali. Hanya langkah kakinya yang bergema di tanah basah. Rumah tua itu berdiri seperti bangkai yang dilupakan. Papan-papannya hitam, jendelanya pecah, dan di depannya ada sumur kering yang tertutup daun-daun mati. Mira melangkah masuk. Udara di dalam rumah dingin, berbau besi dan dupa. Di dinding tergantung foto lama yang pudar gambar seorang laki-laki muda bersama anak kecil. Di bawah foto itu ada tulisan samar yang berhenti akan diambil. Mira menggigil. Ia berjalan ke ruangan belakang, dan di sana gerobak lontong itu menunggu. Diam. Pancinya tertutup, tapi lampu di atasnya masih menyala redup. Ia mendekat pelan. Suara lirih terdengar dari dalam panci, seperti napas seseorang yang tertahan. Mira membuka sedikit tutupnya, dan matanya membelalak. Di dalam panci ada wajah Pak Jali. Matanya terbuka, bibirnya bergerak pelan, mengucapkan satu kata, "Tolong." Sebelum Mira bisa mundur, bayangan hitam keluar dari dalam panci, menelan seluruh ruangan. Lampu minyak padam, udara jadi beku. Di tengah kegelapan, suara Pak Jali bergema tapi kini lebih dalam, lebih berat. "Sekarang, giliranmu menjaga gerobak ini. Jangan pernah berhenti, nak. Kalau berhenti, dia datang lagi." Mira menjerit, tapi suaranya hilang, ditelan kabut hitam yang menggulung dari panci. Pagi berikutnya, kampung Tangger kembali melihat gerobak lontong di pinggir pasar. Kali ini, penjualnya adalah seorang perempuan muda. Ia berjalan cepat, langkahnya terburu-buru, wajahnya pucat, tapi senyum di bibirnya tak pernah hilang. "Lontong balap masih hangat," katanya lembut sambil menunduk. Orang-orang tak tahu siapa dia, tapi beberapa mengenali kalung doa di lehernya, kalung pemberian Haji Rofi, kalung milik Mira, dan di bawah cahaya matahari pagi, bayangan di belakang penjual itu tampak dua. Satu mengikuti tubuhnya, dan satu lagi berlari di depan, seolah menuntun jalan. Gerobak itu berjalan terus, tak pernah berhenti. Karena dalam perjanjian lama itu, pesugihan tak pernah benar-benar berakhir hanya berpindah tangan. Pagi itu, Surabaya Timur masih diselimuti kabut tipis. Udara lembab menempel di kulit, dan aroma sungai yang basi menyeruak dari arah selokan.
Pasar lama yang biasanya ramai, kini terasa berbeda. Tidak ada hirik pikak tawa pedagang. Tidak ada suara tower menawar seperti biasanya. Semua terasa berat, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Pak Sastro, penjual lontong balap yang terkenal cepat jalannya itu, tampak datang lebih pagi dari biasanya. Bahunya yang kurus memikul pikulan besar berisi panci lontong, sambal petis, tahu, dan lento. Tapi pagi ini, langkahnya tidak secepat biasanya. Ia berjalan pelan, matanya gelisah, dan sesekali menoleh ke belakang. Di bawah cahaya lampu jalan yang kuning redup, tampak jelas satu hal yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ketika Pak Sastro berhenti, bayangannya tetap berjalan. Ketika ia menoleh, bayangannya tetap membelakanginya. Warga pasar yang melihat dari kejauhan berpura-pura tidak tahu. Mereka menunduk, pura-pura sibuk menata dagangan, karena mereka tahu kalau ada yang menatap bayangan itu terlalu lama, bisa-bisa bayangan itu balik menatapmu balik. Beberapa waktu terakhir, kejadian aneh makin sering terjadi. Setiap kali Pak Sastro melewati gang sempit di dekat pasar lama, suara langkah kakinya terdengar ganda, satu nyata, satu samar. Kadang terdengar seperti ada yang berlari mengejarnya, tapi saat ia menoleh, hanya angin lewat. Namun, di dinding pasar tua itu, sering muncul noda hitam, menyerupai bekas tangan. Noda yang setiap pagi tampak makin banyak, makin gelap. Pak, itu di belakang panjenengan. Kok ada orang ya? Tanya seorang ibu yang sedang membeli tahu. Pak Sastro berhenti sejenak. Orang? Tanyanya datar, tanpa menatap si ibu. Iya, kayak bayangan, tapi gak nempel tanah. Jawabnya pelan, setengah berbisik. Pak Sastro hanya menghela napas panjang. Sudah bu, jangan lihat lama-lama, nanti dia ikut pulang. Nada suaranya tenang, tapi matanya tampak basah, seperti seseorang yang sudah lama hidup dalam ketakutan. Malam itu, selepas berjualan, Pak Sastro pulang melewati rel kereta tua yang sudah tak terpakai. Angin malam membawa aroma besi berkarat dan daun kering yang membusuk. Bulan tertutup awan dan hanya suara jangkrik menemani langkahnya. Namun, tiba-tiba dari kejauhan terdengar langkah cepat. Tok, tok, tok. Langkah itu semakin mendekat. Pak Sastro mempercepat jalannya. Tapi suara langkah itu ikut mempercepat. Ketika ia mulai berlari, suara langkah itu ikut berlari. Dan dari sudut matanya, ia melihat bayangannya kini ada di depannya. Bayangan itu berdiri menghadapnya dengan wajah yang samar, tapi matanya merah menyala seperti bara api. Nafas Pak Sastro terhenti. Sudah waktunya, Sastro. Suara itu bergaung lirih, seperti datang dari dalam tanah. Aku lapar, sudah bertahan-tahan. Kau lari. Pak Sastro berteriak, tapi tak ada suara keluar. Bayangan itu melompat, dan dalam sekejap, tubuhnya terasa berat. Dunia seolah berputar. Ia berusaha berlari, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Ia tahu, malam itu ia sudah tertangkap. Keesokan paginya, warga menemukan pikulan lontong balap Pak Sastro di pinggir rel tua. Panci dan peralatan masih lengkap, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Namun di tanah, mereka menemukan bekas dua pasang kaki. Yang satu kaki manusia biasa, dan satu lagi lebih panjang. Jari-jarinya seperti cakar. Dan sejak hari itu, setiap subuh warga pasar bersumpah masih sering mendengar suara langkah cepat melintas di gang sempit, disertai aroma petis dan lontong panas yang samar tercium di udara mereka belang. Pak Sastro masih berlari. Hanya saja, kali ini bayangannya sudah tak mau lepas darinya lagi. Sudah seminggu sejak hilangnya Pak Sastro, penjual lontong balap yang terkenal cepat jalannya itu. Pasar lama di Surabaya Timur kini lebih sepi dari biasanya. Para pedagang mulai berjualan lebih siang.
dan menutup lapak sebelum maghrib. Ada sesuatu di udara, rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Tapi tidak semua orang percaya pada cerita-cerita itu. Termesek Bayu, seorang pemuda baru yang datang dari Lamongan. Ia mencari nafkah di Surabaya setelah dipecat dari pekerjaannya di pabrik karena tak punya uang banyak. Ia menyewa kamar kecil di belakang pasar dan berniat meneruskan usaha lontong balap yang ditinggalkan Pak Sastro. Daripada mangkrak, pikulannya masih bagus. Sayang kalau nggak dipakai, kata Bu Serti, pemilik warung kopi di pojok pasar. Tapi hati-hati Le, katanya. Yang nyentuh pikulan itu malam-malam bisa dengar suara orang berlari. Bayu hanya tertawa kecil. Ah, cuma sugesti Bu. Mungkin karena malam itu sepi. Jadi bayangan sendiri bikin takut. Namun tawa itu tidak bertahan lama. Malam pertama, ia mempersiapkan dagangannya. Udara terasa berat. Pikul lontong balap itu diletakkannya di dapur kecil yang hanya diterangi lampu bohlam 5 watt. Saat ia membersihkan panci besar peninggalan Pak Sastro, suara seperti desir angin berbisik terdengar dari sudut dapur. Sesti, Bayu, tidak ada siapa-siapa. Ia mengira itu hanya tiupan angin dari ventilasi yang rusak. Tapi beberapa detik kemudian, ia mendengar langkah-langkah kecil berlari mengelilingi dapurnya, cepat, seperti tapak orang berlari tanpa arah. Tok, tok, tok. Bayu mendadak merinding. Suaranya datang dari dalam pikulan itu. Ia menatapnya lama, menelan ludah, lalu memberanikan diri membuka tutup panci lontong. Kosong. Tapi di permukaan dalam panci terlihat bekas telapak tangan hitam menempel di logam, seolah seseorang menekan dari dalam. Keesokan paginya, Bayu mulai berjualan. Ajaibnya, lontong balap buatannya langsung laris. Pembeli datang silih berganti, dan dalam waktu 2 jam, semua habis terjual. Bu Surti sampai heran. Lau, wong dulu jualanmu di kampung gak laku-laku, kok di sini cepat habis? Bayu hanya tersenyum, meski dalam hatinya terasa ada yang aneh. Setiap kali ia menyerok tahu ke piring pelanggan, ia merasa seperti ada tangan lain yang ikut membantunya dari dalam panci. Dan setiap kali ia berjalan cepat melayani pembeli, bayangannya tampak sedikit lebih dulu bergerak daripada tubuhnya. Malam ketiga, Bayu mulai bermimpi aneh. Ia bermimpi berlari di lorong gelap yang panjang tanpa ujung. Dari belakang terdengar suara berat napas seseorang. Mengejar, semakin dekat. Ia menoleh dan melihat sosok Pak Sastro dengan wajah pucat, mata merah menyala, dan bibir berlumur petis hitam. Jangan berhenti Bayu. Suara itu bergema di kepala. Kalau kau berhenti, dia akan mengambil tubuhmu. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Tapi anehnya, tubuhnya terasa sangat letih, seolah ia benar-benar berlari sepanjang malam. Kakinya pegal, napasnya tersengal, dan di lantai kamarnya ada jejak kaki hitam berlendir mengarah keluar pintu. Sejak itu, Bayu jadi aneh. Ia selalu tampak gelisah dan tidak pernah duduk diam. Ia berjalan bolak-balik tanpa henti, bahkan saat tak ada pembeli. Kadang mulutnya bergumam pelan, "Jangan berhenti, jangan berhenti." Warga mulai memperhatikan. Suatu malam, seorang anak kecil yang penasaran dayam-dayam mengintip ke dapur Bayu. Ia melihat Bayu berdiri di depan cermin dengan tubuh gemetar yang membuat anak itu hampir menjerit. Bayangan Bayu di cermin sedang menatap ke arah lain dengan senyum lebar sampai telinganya sobek. Bayu memohon pada bayangannya untuk berhenti bergerak. Tapi bayangan itu perlahan melangkah keluar dari cermin, menapaki lantai dapur, dan menyentuh bahunya dari belakang. Anak kecil itu lari ketakutan sambil menjerit. Tapi ketika warga datang, dapur Bayu sudah kosong. Yang tersisa hanya panci besar yang masih panas, mengeluarkan aroma petis yang menyengat, dan di dalamnya
Ada sesuatu seperti tangan manusia yang sudah hangus menggenggam sendok. Sejak malam itu, suara langkah cepat kembali terdengar di sekitar pasar lama. Kadang hanya samar di telinga, kadang terasa lewat di belakang orang yang sedang berjalan sendiri. Mereka bilang pesugihan itu belum selesai. Ketika satu pelari berhenti, tubuhnya akan diambil, dan giliran orang lain meneruskan larinya. Kini, banyak yang bersumpah melihat dua sosok penjual lontong balap berjalan beriringan di subuh buta, satu dengan tubuh nyata, satu lagi hanya bayangan di belakangnya. Dan kalau kau kebetulan mendengar suara sendok mengaduk panci di tengah malam, jangan menoleh, karena bisa jadi yang berjualan itu bukan manusia lagi. Sejak hilangnya Bayu, suasana di pasar lama berubah drastis. Tak ada lagi yang berani berjualan. Sebelum matahari benar-benar naik tinggi, pagi-pagi buta yang dulu ramai oleh pedagang, kini hanya diisi suara jangkrik dan angin yang membawa aroma petis basi. Namun yang paling membuat warga gelisah adalah suara langkah kaki berlari yang terus terdengar setiap malam, cepat, terburu-buru, lalu berhenti mendadak, tepat di depan rumah siapapun yang menatapnya. Warga sepakat, sudah cukup. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan pikulan lontong balap itu. Sore itu, beberapa orang berkumpul di warung kopi Bu Surti, satu-satunya tempat yang masih buka. Di sana ada Pak Wito, ketua RT yang terkenal keras kepala, Ustadz Rahim, tokoh agama setempat, dan dua pemuda pasar yang dulu sering membantu Pak Sastro, yaitu Doni dan Leman. Ini bukan sekadar cerita pesugihan, Pak, kata Ustadz Rahim pelan sambil menatap meja. Saya pernah dengar ada makhluk yang disebut si penagih langka. Ia hidup di tepian sungai Brantas, dan perjanjiannya sederhana. Siapapun yang ingin kaya harus berlari tiap malam agar tidak tertangkap. Kalau berhenti, arwahnya akan diambil. Bu Surti menatap takut. Tapi kenapa harus Pak Sastro? Dia cuma jualan lontong, Ustadz. Karena dulu, jawab Ustaz Rahim lirih, dia tak hanya jualan lontong, ia juga menjual sesuatu yang tak boleh dijual, nyawa seseorang. Semua menatap kaget. Ustaz Rahim menghela napas panjang, lalu menceritakan sesuatu yang sudah lama dikubur. 20 tahun lalu, Pak Sastro bukan siapa-siapa. Dagangannya sepi, istrinya sakit keras, dan anaknya butuh biaya sekolah. Dalam keputusasaan, ia datang ke seorang dukun tua di tepi sungai Brantas bernama Mbah Rengkik. Kalau kau ingin rezekimu lancar, kata sang dukun sambil menatap air sungai yang berputar, kau harus menyerahkan sesuatu yang tak bisa kembali. Pak Sastro bingung. Maksudnya apa, Mbah? Bayanganmu, jawab dukun itu. Kau akan hidup tanpa bayanganmu sendiri, tapi kau harus terus berjalan, terus berlari, karena bayangan itu bukan mati. Ia akan menunggumu berhenti, lalu menggantikan tempatmu. Dan sejak malam itu, Pak Sastro jadi penjual lontong balap paling sukses di Surabaya Timur. Tapi bersamaan dengan itu, istrinya meninggal dalam tidur, dan anaknya hilang tanpa jejak. Orang bilang arwah anaknya dijadikan tumbal agar perjanjian itu tetap hidup. Jadi maksudnya, kata Doni perlahan, Bayu tanpa sadar nyentuh pikulan pesugihan itu. Ya, jawab Ustadz Rahim, siapapun yang menyentuh benda peninggalan perjanjian itu akan otomatis meneruskan larinya. Kutukan itu menular lewat logam, lewat keringat, lewat ketakutan. Pak RT menepuk meja. Kita harus musnahkan semua peninggalan itu malam ini juga. Tapi Ustadz Rahim menatapnya tajam. Tidak bisa sembarangan, Pak. Kalau dihancurkan tanpa izin, bayangan itu akan mencari inang baru. Siapapun yang berani menyentuhnya. Lalu bagaimana? Ustadz Rahim menatap keluar jendela. Kera berat, di mana sungai Brantas mengalir. Kita harus mengembalikan perjanjiannya ke asalnya. Malam itu, mereka berlima membawa pikulan lontong peninggalan Pak Sastro menuju tepi sungai Brantas. Langit gelap tanpa bulan,
hanya suara katak dan air mengalir deras. Pikulan itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ikut bernafas. Di tepi sanggai, Ustadz Rahim mulai membaca doa, sementara Pak Wito dan dua pemuda menahan pikulan agar tak bergerak. Tapi semakin lama, pikulan itu bergetar hebat. Dari dalam panci keluar suara gemeretak seperti sendok besi yang diaduk paksa. Tiba-tiba dari arah air muncul asap hitam pekat, membentuk wujud bayangan manusia, tinggi, tanpa wajah. Hanya dua mata merah menyala. Suaranya berat, seperti keluar dari dasar air. Siapa yang berani memutus perjanjianku? Ustadz Rahim tak gentar. Kami kembalikan apa yang bukan milik manusia. Makhluk itu tertawa, panjang dan dalam. Kau pikir semudah itu? Mereka sudah makan dari tanganku, sudah hidup dari nafasku. Kini giliranku mengambil tubuh mereka. Bayangan itu melesat ke arah mereka. Doni menjerit, tapi Ustadz Rahim sepat-sepat memercikan air doa ke tanah, membentuk lingkaran pelindung. Api kecil tiba-tiba menyala di tengah lingkaran itu, membakar panci dan pikulan lontong balap. Asap hitam menjerit, menggeliat, lalu pecah menjadi ratusan bayangan kecil yang melompat ke arah sungai. Air berputar hebat, seolah menelan semuanya. Namun, saat api padam, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tepi sungai, terdapat dua bayangan yang masih berdiri. Satu milik Pak Sastro, satu lagi milik Bayu. Keduanya menatap mereka tanpa suara lalu berbalik, berjalan ke arah sungai dan menghilang ke dalam air yang beriak tenang. Pagi harinya, warga menemukan benda-benda bekas terbakar di pinggir sungai berantas. Sisa pikulan lontong, panci hangus, dan sendok besi bengkok. Tak ada jejak siapapun di sana. Tapi, di permukaan air, sesekali tampak dua bayangan berlari cepat di bawah arus sungai, seolah masih melanjutkan lari abadi mereka. Sejak hari itu, tak ada lagi penjual lontong balap yang berani berjualan di pasar lama. Dan setiap fajar menjelang, bila kau berdiri di jembatan berantas dan mendengar suara langkah cepat di kejauhan, jangan lihat ke bawah, karena mungkin saja yang berlari di bawah sana bukan manusia, tapi mereka yang tak pernah bisa berhenti. Sudah sebulan berlalu sejak kejadian di Sungai Berantas, Pasar Lama, Surabaya Timur. Kini benar-benar mati. Bangunan-bangunan tua ditinggalkan, atap seng berkarat, dan meja-meja kayu yang dulu dipenuhi makanan kini tinggal debu dan sarang laba-laba. Namun setiap orang yang lewat di sana setelah maghrib tahu satu hal: tempat itu belum sepenuhnya kosong. Mereka bilang, kalau kau cukup nekat, lewat sekitar pukul 3 pagi, kau akan mendengar suara sendok besi mengaduk panci. Pelan, berirama, diikuti langkah cepat seseorang yang berlari mengitari pasar. Dan jika kau menoleh ke arah suara itu, kau hanya akan melihat bayangan berjalan sendiri tanpa tubuh. Malam itu, Ustadz Rahim kembali ke tepi Sungai Berantas. Ia tidak tenang sejak malam pengusiran itu. Ada yang masih mengganjal di hatinya, perasaan bahwa perjanjian itu belum benar-benar berakhir. Ia membawa lampu minyak kecil, kitab doa, dan satu benda yang ia simpan diam-diam sejak malam kejadian, sendok besi bengkok yang dulu ditemukan di dekat panci. Saat ia menatap sendok itu di bawah cahaya redup, logamnya tiba-tiba bergetar halus. Dari permukaannya yang hitam terbakar, muncul bayangan dua wajah samar, Bayu dan Pak Sastro. Keduanya tampak berlari dalam lingkaran tak berujung. Wajah mereka ketakutan. Mulut mereka terus mengucap hal yang sama. Jangan berhenti, jangan berhenti. Diamond. Ustadz Rahim menutup kitabnya dan menatap ke arah sungai. Air mengalir tenang, tapi dalam kegelapan itu terasa ada sesuatu yang hidup di bawah permukaannya. Ia tahu hanya satu orang yang bisa menjelaskan semua ini. Mbah Rengkik, dukun tua yang dulu membuat perjanjian dengan Pak Sastro
dengan langkah hati-hati. Ustadz Rahim menyusuri tepian sungai ke arah timur. Daerah itu gelap, ditumbuhi pohon bambu tua yang daunnya menjerit tiap kali angin lewat. Di tengah semak-semak berdiri gubuk reot dengan dinding bambu yang hampir roboh. Namun dari dalamnya keluar cahaya api kecil dan aroma dupa yang menyengat. Ketika ia mendekat, suara parau menyambutnya. "Sudah kuduga kau akan datang, Rahim." Ustaz Rahim menelan ludah. Dari dalam gubuk muncul sosok kurus berbungkus kain lusuh. Matanya cekung, tapi masih memancarkan cahaya tajam. Mbah Rengkik, kulit tangannya hitam, seperti terbakar. Dan dari ujung jarinya menetes cairan hitam pekat yang berbau seperti tanah. Basah bercampur petis. Basi, perjanjian itu belum selesai. "Mbah," kata Ustadz Rahim, "aku ingin mengakhiri semuanya." Mbah Rengkik tertawa pelan. Suaranya seperti besi diseret di batu. "Tidak bisa, Nak Rahim. Kau pikir perjanjian itu hanya antara aku dan Sastro? Tidak. Bayangan itu sudah lapar. Ia akan terus mencari tubuh baru untuk berlari." Ustadz Rahim menggenggam sendok besi itu kuat-kuat. "Kalau begitu, aku akan mengurungnya. Aku tidak peduli harus bagaimana." Tawa Mbah Rengkik berhenti. Matanya menyipit. "Kau berani bicara begitu. Tapi apakah kau tahu siapa bayangan itu sebenarnya?" Ia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Rahim. Bayangan itu adalah anak Sastro sendiri. Arwah anak yang dikorbankan agar pesugihan itu hidup. Ia tidak akan berhenti sampai bisa mengambil tubuh yang sama seperti dulu, tubuh manusia. Ustadz Rahim tertegun. Kilatan cahaya petir membelah langit, dan saat cahaya itu menyambar, wajah Mbah Rengkik berubah. Kini setengah dagingnya mengelupas, menampakkan tulang tengkorak yang hitam berasap. "Dan malam ini," bisiknya, "waktunya kau ganti posisi." Angin dari arah sungai mendadak berputar kencang. Dupa padam, api melesat liar. Dari permukaan air keluar bayangan raksasa menyerupai manusia tanpa wajah, tapi seluruh tubuhnya seperti terdiri dari arus air hitam berputar. Bayangan itu melangkah ke arah Ustadz Rahim, dan di dalam pusaran tubuhnya tampak sosok kecil, anak laki-laki dengan wajah mirip Pak Sastro. Matanya kosong, tubuhnya seperti digiring paksa. "Biarkan aku tenang." Suaranya lirih, tapi bergema dalam kepala Rahim. "Aku tidak ingin berlari lagi." Ustadz Rahim segera membaca doa dengan suara keras. Tanah di sekitarnya berguncang. Sungai berputar makin cepat, dan suara jeritan terdengar dari segala arah. Tapi semakin keras ia membaca, bayangan itu semakin mendekat. Airnya melingkupi kaki Rahim, dingin seperti es, dan menahan geraknya. Ia tahu satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini bukanlah dengan doa semata. Ia harus mengunci bayangan itu dengan tubuhnya sendiri. Dengan sisa tenaga, Rahim mengangkat sendok besi itu tinggi-tinggi dan menusukkannya ke tanah di tepi sungai sambil berteriak, "Kalau kau butuh tubuh untuk berhenti berlari, ambil tubuhku." Dalam sekejap, angin berhenti, air berhenti berputar. Bayangan itu menatap Rahim, lalu perlahan menembus tubuhnya. Rahim terjatuh, tubuhnya menggigil hebat, matanya memutih, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Sudah cukup berlari, Nak," gumamnya. Dan sesaat kemudian, seluruh permukaan sungai berantas, memantulkan cahaya biru pucat. Lalu tenang, tidak ada suara lagi. Tidak ada bayangan lagi. Pagi harinya, warga menemukan tubuh Ustadz Rahim terbaring di tepi sungai. Matanya tertutup tenang, dan di tangannya tergenggam sendok besi yang kini berwarna perak bersih, tanpa noda. Namun yang paling aneh, tubuhnya tidak memiliki bayangan. Sejak hari itu, tidak pernah terdengar lagi suara langkah cepat atau panci beradu dari arah pasar. Pasar lama perlahan kembali dibuka, tapi tidak ada yang mau berjualan lontong balap di sana lagi. Mereka percaya roh penjual terakhir
telah menutup perjanjiannya dengan berkorban sendiri. Namun setiap tanggal kematian Ustadz Rahim, tepat menjelang subuh, dari arah jembatan Brantas, sering terdengar suara langkah satu orang berlari perlahan. Tidak cepat, tidak tergesa, hanya berlari dengan tenang. Dan siapapun yang berdiri di atas jembatan saat itu akan melihat bayangan seorang pria tua berjalan di atas air, membawa pikulan, tapi tidak menatap siapapun. Konon, itu bukan lagi kutukan, itu hanya seorang ayah dan anaknya yang akhirnya bisa berjalan bersama untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu, Surabaya Timur kembali sunyi. Tapi angin pagi yang lewat di atas sungai Brantas masih membawa aroma petis hangat dan lento goreng. Seolah ada seseorang yang masih berjualan di antara dua dunia.